Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hai, perkenalkan, nama saya Fawania Albi, mahasiswa dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PGMI dari kelas 2A di Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Saya merasa sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama yang berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa kita singkat dengan Aswaja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari dan mendalami pemahaman tentang Aswaja, sebuah paham keagamaan yang menjadi fondasi mayoritas umat Islam di Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama. Pembelajaran ini sangat penting karena Aswaja bukan hanya sekedar identitas keagamaan, melainkan juga pedoman hidup yang mengajarkan sikap moderat, toleran, dan berimbang dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat. Apa itu Aswaja? Secara bahasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan jamaah atau umat Islam yang satu. Dan secara istilah, Aswaja adalah paham keagamaan yang berpegang pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih, serta pemahaman para sahabat Nabi, tabi'in, dan ulama salaf yang mengikuti jalan yang moderat dan seimbang. Aswaja menolak segala bentuk penyimpangan, baik yang bersifat ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri dalam memahami agama. Sejarah dan perkembangan Aswaja. Aswaja sebagai paham keagamaan lahir sebagai respon atas berbagai penyimpangan dan perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam pada awal sejarah Islam. Para ulama salaf dan sahabat Nabi berusaha menjaga kemurnian ajaran Islam dengan mengikuti sunnah Rasulullah secara tepat dan menghindari sikap ekstrim yang dapat merusak persatuan umat. Di Indonesia, Aswaja menjadi pegangan utama Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di tanah air yang berperan besar dalam menjaga kerukunan umat beragama dan mengembangkan Islam yang ramah, moderat, dan toleran. Melalui pendidikan dan dakwah, Nahdlatul Ulama menyebarkan nilai-nilai Aswaja agar umat Islam dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat dunia. Pentingnya pembelajaran Aswaja. Pembelajaran Aswaja sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai keislaman yang moderat dan toleran kepada generasi muda. Dengan memahami Aswaja, siswa tidak hanya belajar tentang ilmu agama, tapi juga belajar memahami bagaimana mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati perbedaan, menghindari sikap fanatik buta, dan menegaskan keadilan sosial. Di berbagai lembaga pendidikan, khususnya di madrasah dan pesantren Nahdlatul Ulama, pembelajaran Aswaja dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Materi pembelajaran mencakup akidah, fikih, akhlak, serta sejarah dan pemikiran ulama Aswaja. Selain teori, siswa juga diajarkan amalia seperti sholat berjamaah, sholawatan, tahlil, dan ziarah kubur yang menjadi bagian dari tradisi keagamaan Aswaja. Dan peran Aswaja dalam kehidupan berbangsa dan negara itu sangat penting. Nilai-nilai Aswaja sangat relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang plural dan majemuk. Sikap moderat, toleran, dan adil yang diajarkan Aswaja menjadi pondasi penting untuk menjaga persatuan, mencegah konflik, dan membangun masyarakat yang harmonis.
Aswaja mengajarkan umat Islam untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan tetap berpegang pada nilai-nilai agama yang rahmatan lil alamin. Sebagai mahasiswa Nahdlatul Ulama, saya merasa terpanggil untuk meneruskan perjuangan ini dengan menginternalisasi nilai-nilai aswaja dalam kehidupan sehari-hari dan menyebarkannya kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, agar tercipta Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Demikianlah pengantar singkat mengenai aswaja, yang merupakan warisan berharga umat Islam Indonesia dan dunia. Semoga pembelajaran ini dapat membuka wawasan kita semua, memperkuat keimanan, dan membentuk karakter yang baik dan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita jadikan aswaja sebagai pedoman dalam bertindak, berpikir, dan berinteraksi, sehingga kita dapat menjadi insan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah Khawarij kafir. Khawarij adalah satu-satunya ahli bid'ah yang kesesatannya dinas oleh Nabi Muhammad SAW dan disepakati oleh para ulama. Meskipun ada banyak yang mengecam Khawarij, bahkan memerintahkan untuk memerangi mereka, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka masih dihukumi mukmin. Ali pernah ditanya apakah Khawarij itu kafir, dan Ali pun menjawab mereka berlari menjauh dari kekafiran. Dan para sahabat bertanya lagi kepada Ali, lalu apakah mereka munafik? Ali pun menjawab, al-munafiquna la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit, atau sedangkan mereka berzikir banyak. Lalu Ali ditanya lagi, lalu siapa mereka? Ali menjawab, mereka adalah kaum yang sesat perbuatannya dan buta dari kebenaran. Mereka memerangi kami sehingga kami memerangi mereka. Dalam sebagian riwayat, Ali berkata, mereka adalah kaum yang tertimpa fitnah sehingga mereka buta dan tuli. Dan dari perkataan Ali ini dapat diketahui bahwa ia tidak mengkafirkan Khawarij. Pendapat Ali tentang ketidakkafiran Khawarij ini juga disetujui oleh sahabat-sahabat lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Khawarij adalah kelompok Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi mereka. Mereka diperangi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Hukum memerangi Khawarij disepakati oleh para imam dari kalangan sahabat, akan tetapi para sahabat tidak ada yang mengkafirkan mereka. Bahkan sebenarnya Ali tidak memerangi mereka sampai mereka menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah dan menjarah harta kaum muslimin. Perang terhadap mereka adalah untuk mengcounter atau melakukan tindakan balasan atau menentang kezaliman mereka, bukan karena mereka kafir. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang doktrin-doktrin aliran Syiah dan kelemahannya. Yang pertama ada doktrin imamah. Imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah di sini adalah Ali bin Abi Thalib, begitu pula keturunannya adalah para khalifah pengganti Nabi SAW, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Diduga kuat bahwa orang yang pertama kali mengusung doktrin imamah dan mengklaim bahwa doktrin tersebut merupakan wasiat Nabi SAW adalah Abdullah bin Sabah. Dan kelemahan dari doktrin imamah adalah bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak membatasi kepemimpinan berdasarkan garis keturunan. Yang
kedua ada doktrin Mahdisme atau Imam Mahdi. Selain konsep imamah, Syiah juga memiliki doktrin Mahdisme. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12, Muhammad Al-Mahdi, masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia hidup sampai hari kiamat sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Menurut akidah Syiah, keimanan terhadap imamah tidak sempurna kecuali dengan meyakini adanya Imam Mahdi. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, di akhir zaman juga akan ada Imam Mahdi. Namun berbeda dengan Syiah, sebab Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi sudah ada sejak zaman dulu dan pada saat ini sedang bersembunyi. Dan kelemahan dari doktrin Mahdisme adalah tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Quran maupun hadis sahih yang mendukung konsep ini. Konsep ini mirip dengan kepercayaan beberapa agama lain mengenai kedatangan penyelamat. Dan yang ketiga ada doktrin Ismah al-Imam atau kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik secara sengaja ataupun lupa. Para imam Syiah dianggap suci dan tidak pernah salah. Dan kelemahan dari doktrin Ismah al-Imam adalah tidak sesuai dengan konsep manusia biasa yang bisa berbuat salah kecuali para nabi yang mendapatkan wahyu. Menganggap imam sebagai maksum dinilai berlebihan karena tidak ada bukti nas yang kuat, hanya nabi yang dijamin maksum dalam Islam menurut mayoritas ulama Sunni. Dan yang keempat adalah doktrin Taqiyah. Doktrin Taqiyah berarti mengatakan atau mendohirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah terhadap orang-orang yang tidak seakidah, dan tidak minta bantuan mereka dalam hal-hal yang dapat mengakibatkan bahaya, baik dalam urusan agama maupun keduniaan. Taqiyah bagi Syiah bukanlah sekedar anjuran atau dispensasi rukhsah, akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama, seperti halnya sholat dalam Islam. Barang siapa yang tidak bersedia menerapkan konsep taqiyah, maka berarti ia telah merobohkan salah satu pilar agama. Taqiyah Syiah ini tidak lain hanyalah kebohongan dan kemunafikan belaka, menyembunyikan kebatilan di dalam hati dan menampakkan perkara yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Mereka telah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan kelemahan dari doktrin Taqiyah ini adalah bisa digunakan untuk menipu dan merusak kepercayaan antar sesama muslim. Doktrin Taqiyah dianggap memungkinkan seseorang menyembunyikan kebenaran agama secara terus-menerus, yang dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan.